Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan skincare yang beranggotakan yang pertama Ariska Frizia, yang kedua Angelia Savitri, yang ketiga Jihan Atori, yang keempat Liwi Nantia Salsabila, yang kelima Muhammad Faiz Alfanzaki, dan yang keenam saya sendiri Tasya Sotunasana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Proyek yang akan kami buat ini yaitu penjualan produk yang berkaitan dengan kecantikan, yang sedang hangat-hangatnya dalam segi ketertarikan, yaitu skincare. Pembuatan proyek ini memiliki tujuan agar mempermudah semua orang dalam pemilihan dan pembelian produk yang cocok dan benar dengan waktu dan cara yang efektif dan efisien. Sistematika proyek yang akan kami buat yaitu pertama, login akun dengan menggunakan email dan kata sandi. Lalu diberikan akses untuk memfoto full face wajah dalam keadaan normal. Selanjutnya nanti disediakan juga metode pengisian data berupa tipe kulit dan masalah kulit apa yang sedang dialami. Setelah itu baru akan disubmit dan akan muncul macam-macam produk yang cocok untuk tipe wajah, beserta harga dan penjelasan tentang produk tersebut. Para customer dapat mengklik order jika ingin langsung membeli dan bisa klik keranjang untuk memasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Sehingga pada halaman keranjang akan muncul invoice mengenai produk-produk yang telah dimasukkan ke keranjang. Selanjutnya, analisis spesies. Yang pertama itu adalah performance. Di sini, cara mengakses produk ini tergolong mudah dan memakan waktu yang singkat, dikarenakan customer hanya melakukan penginputan email yang telah terdaftar. Setelah itu, customer dapat mengakses sesuatu mengenai dunia perskincarean yang lebih luas dibandingkan membeli produk secara manual dan memakan waktu yang lama. Dan juga diberikan transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tentu saja, jeda waktu yang dibutuhkan sangat singkat karena tidak perlu melakukan kegiatan, mengantri, dan melakukan perjalanan seperti halnya membeli produk secara manual. Yang kedua, information. Informasi mengenai masalah-masalah kulit, produk yang cocok digunakan beserta penjelasan dan harga produk tersebut telah tersimpan otomatis pada sistem online yang ada pada proyek tersebut, sehingga tidak perlu meminta hard copy hasil dari konsultasi ke dokter kulit, dan hal ini tentu saja meminimalisir kehilangan, ketidakrelevanan, dan ketidaklengkapan berkas. Yang ketiga, ekonomi. Dengan adanya produk ini, customer tidak perlu mengeluarkan biaya untuk konsultasi ke dokter kulit, karena pada aplikasi ini disediakan fitur untuk mengetahui secara otomatis produk apa yang dibutuhkan dengan masalah kulit yang dialami konsumer. Yang keempat, ada kontrol. Pada saat pengisian data mengenai jenis dan masalah kulit customer, telah diberikan batasan pengisian data dengan fitur tersebut, dalam fitur tersebut. Contohnya, pada saat mengisi mengenai tipe kulit wajah hanya diberikan 3 pilihan tipe kulit yang dapat dipilih. Jadi, meminimalisir keisengan konsumer untuk mengisi hal-hal yang tidak sesuai dengan kerja proyek tersebut. Selanjutnya, efisien. Proses terjadinya transaksi pada proyek ini tergolong cepat dikarenakan cara kerja proyek ini tergolong sederhana dan telah menggunakan sistem yang baik, yaitu jika customer ingin membeli produk skincare dapat dilakukan dengan cara langsung check out melalui gadget tanpa harus mengantri ke toko skincare dengan waktu yang lama. Dan customer juga tidak perlu pergi ke dokter kulit untuk konsultasi secara manual, karena pada proyek ini telah ada fitur mengenai permasalahan kulit seputar kecantikan. Dan yang terakhir, service. Sistem memiliki fitur yang mudah untuk digunakan, user friendly, agar mudah dioperasikan dan dipelajari oleh user. Customer
dan kasir. Pada proyek ini juga disediakan form untuk customer agar dapat mengisi kritik, saran, dan apresiasi kerja sistem informasi ini, yang digunakan untuk memperbaiki kerja sistem selanjutnya. Analisis menggunakan diagram. Di sini, sistem aplikasi penjualan skincare terdapat dua user. Yang pertama, customer, dan yang kedua, kasir. Di kasir, dapat menginput produk-produk apa saja, mulai dari jenisnya dan jumlah. Terus, pembayaran di sini terdapat 3, yaitu M-Banking, ATM, dan COD. Di sini juga kasir bisa mencari produk yang cocok, mulai dari yang lokal, non-lokal, hingga harga. Customer membuat akun, yaitu memasukkan email dan kata sandi, dan jenis kelamin. Menginput, di sini customer menginput foto wajah, tipe wajah, dan masalah kulit, dan masalah wajah. Di sini, customer juga dapat memilih produk yang cocok. Yang pertama order. Saat di order, bisa memilih metode pembayaran, COD atau pembayaran lainnya, dan masukkan ke dalam keranjang, baru di invoice. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Alriska. Kepada Saudari Alriska, saya persilakan. Fishbone Ishikawa. Diagram cause and effect atau diagram sebab akibat adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang memengaruhi masalah tersebut. Jenis diagram ini kadang-kadang disebut dengan Ishikawa N-code karena ditemukan oleh Koubro Ishikawa, atau diagram fishbone atau tulang ikan dan code karena tampak mirip dengan tulang ikan. Berikut ialah diagram Ishikawa dari kelompok kami. Masalah yang kami angkat yaitu kulit tidak terawat dengan faktor penyebab ekonomi, lingkungan, manusia, dan metode. Dari penyebab ekonomi yaitu keuangan tidak mencukupi. Dari faktor manusia, ada malas, waktu tidur tidak cukup, konsumsi makan yang tidak sehat, tidak peduli, tidak ada waktu, dan stres. Dari faktor lingkungan, cuaca ekstrim, mudah terpengaruh, dan polusi. Dari metode, salah pengaplikasian penggunaan produk tidak teratur. Flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagian alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Ada beberapa jenis flowchart, antaranya bagan alir sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program, bagan alir proses. Berikut ini ialah simbol-simbol dari flowchart. Berikut ialah flowchart dari aplikasi skincare. Pertama ada start, kemudian login. Jika benar akan masuk ke isi data, jika salah akan mengulang pada login. Kemudian isi data, jika benar akan melanjutkan untuk memilih produk, jika salah akan mengisi data lagi. Dari memilih produk, jika tersedia maka akan masuk keranjang, jika tidak tersedia akan ke memilih produk lagi. Setelah masuk keranjang, terus tambah produk. Jika tidak, maka dia akan memilih lagi produk yang sesuai dengan wajahnya. Setelah tambah produk, ia akan check out, kemudian memilih metode pembayaran,
Ada 3 macam, yaitu COD, bank, atau M-Banking. Ini sesuai dengan pilihan dari user. Kemudian setelah itu, dia akan mentransfer, terus keluar tanda terima, terus konfirmasi pembayaran, pesanan dikirim, dan pesanan sampai, dan flowchart ini berakhir. Baiknya, selanjutnya mengenai BPMN. Sebelumnya, BPMN itu merupakan notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Nah, berikut merupakan BPMN pada kelompok kami, di mana memiliki 3 aktor. Aktor yang pertama itu ada pembeli, sistem, dan penjual. Pada pembeli, kita startnya. Pembeli membuat pesanan. Ketika pembeli membuat pesanan, kirim pesanan tadi akan masuk ke sistem. Nah, sistem mengecek pesanan. Ketika setelah dicek pesanan tadi, mengecek rincian pesanan. Jika benar, maka akan kembali ke pembeli. Di sini akan ditanya apakah pembeli akan mengedit pesanan atau tidak. Jika tidak, kita lanjut ke konfirmasi pesanan. Ketika ke konfirmasi pesanan, jika iya, maka konfirmasi pesanan tadi itu akan kembali ke penjual. Penjual akan mengecek stok pesanan. Jika stok pesanan ada, maka pembeli tadi akan masuk ke sistem ini, yaitu mengkonfirmasi pesanan. Ketika mengkonfirmasi pesanan, maka akan masuk ke konfirmasi pada pembeli. Lalu di sini ada rincian pembayaran di sistem. Di rincian pembayaran ini akan next ke pembayaran diterima, yaitu dari konfirmasi pembeli tadi. Dikonfirmasi, lalu pembeli melakukan pembayaran. Ketika pembeli melakukan pembayaran, maka yang tadi saya sebutkan tadi, ke sistem tadi, maka sistem itu akan mengecek pembayaran diterima jika pembeli setelah melakukan pembayaran. Setelah di sistem pembayaran diterima, maka akan mengirim pesanan. Dan juga di pembeli akan mengirim pesanan. Lalu terjadi N, udah berakhir. Selanjutnya ini materinya mengenai DFD. Di sini DFD level 0 memiliki 3 entitas. Yang pertama admin, manager, dan customer. Admin ini akan memasukkan data produk, akan dicek data pembelian produk itu pada prosesnya sistem informasi penjualan skincare. Nah, di proses ini akan mengeluarkan data produk yang akan di-restock, data produk yang tersedia, dan data produk yang dipesan customer ke admin. Selanjutnya ini, dari customer ini akan memasukkan data diri, men-scan wajah. Nah, di sistem tadi atau di proses tadi akan mengeluarkan daftar produk yang cocok, menginformasikan ketersediaan produk, informasi ketersediaan total harga kepada customer. Di manajer ini akan melakukan pembuatan laporan kepada proses ini, yaitu sistem informasi penjualan skincare. Nah, di proses ini akan mengeluarkan laporan pembelian produk, laporan customer kepada manajer. Selanjutnya ini ada DFD level 1. Di DFD level 1 ini, pada entitasnya customer ini akan mengisi form pada proses pendaftaran. Di proses pendaftaran ini, di data anggota akan masuk ke database-nya anggota, lalu data anggota tadi akan masuk ke admin. Selanjutnya ini ada customer ke proses input data wajah. Dari customer ke proses input data wajah, di sini akan melakukan masalah wajah, tipe wajah, input foto wajah kepada proses input data wajah. Setelah itu
akan next ke produk cocok. Di produk cocok masuk ke proses produk di sini. Ketika masuk di prosesnya produk, di keranjang akan masukkan di transaksi. Nah, sebelumnya di produk ini kita akan ke prosesnya transaksi dan pembayaran, yaitu di mana akan melakukan pembayaran, beli produk, COD, bank atau M-Banking kepada proses transaksi dan pembayaran. Selanjutnya akan konfirmasi pembayaran, pesanan dikirim dan pesanan diterima akan masuk ke admin. Nah, sebelumnya dari admin tadi akan input data produk ini ke produk. Selanjutnya dari entitasnya si admin tadi, di sini akan melakukan laporan transfer penjualan, yaitu di prosesnya membuat laporan penjualan. Setelah itu laporan penjualan tadi akan dimasukkan ke entitasnya manajer. Selanjutnya ini ada DFD level 2. Di DFD level 2, di entitasnya si admin ini akan memasukkan data produk, update data produk, dan delete data produk. Lalu akan dilakukan cek kelengkapan data produk, akan masuk ke data produk. Lalu dari data produk tadi, akan masuk ke prosesnya tampilan data produk. Jadi, data produk tadi akan masuk ke entitasnya si customer. Ini merupakan tadi tuh DFD level 2 proses 1. Selanjutnya ini ada customer. Customer ini memilih produk di proses pemesanan. Jadi dari proses pemesanan tadi, data produk ditambahkan ke admin. Selanjutnya ini ada dari customer ke pengecekan. Jadi dari customer ini informasi pemesanan produk, lalu ke prosesnya pengecekan. Setelah itu ada dari customer ke beli produk, yaitu di prosesnya pembelian. Dari prosesnya pembelian tadi, data pembelian akan masuk ke admin. Nah, ini merupakan DFD level 2, proses 2. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kamus data. Kamus data atau sering disingkat dengan KD adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Jadi kamus data itu berbentuk katalog fakta. Kamus data selain digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi juga dapat digunakan untuk yang pertama, memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Yang kedua, menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan. Yang ketiga, menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file. Yang keempat, mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data. Kamus data atau KD dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada analisis maupun pada tahap perancangan sistem. Yang pertama, pada tahap analisis sistem, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakaian sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan dan database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD. Nah, jadi kamus data ini dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD. Jadi sebelum kita melangkah untuk membuat kamus data, kita harus sudah membuat tahap DFD. Kamus data ini mendefinisikan elemen data dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam DFD. Yang kedua, mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran. Yang ketiga, mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. Yang keempat, menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran. Dan yang terakhir, mendeskripsikan hubungan detail antara penyimpanan yang akan menjadi titik perhatian dalam entity relationship diagram. Selanjutnya di sini ada gambaran hubungan antara DFD dan KD atau kamus data. Gambaran hubungan antara DFD dan kamus data dibuat dengan memperhatikan dan menggambarkan muatan aliran data, simpanan data, dan proses-proses seperti pada gambar di atas. Jadi perlu memperhatikan 3 hal tersebut. Setiap simpanan data dan aliran data bisa ditetapkan dan kemudian diperluas sampai mencakup detail-detail elemen yang dimuatnya.
Logika dari setiap proses ini bisa digambarkan dengan menggunakan data yang mengalir menuju dan keluar dari proses tersebut. Baiklah, kita menuju ke halaman selanjutnya. Di sini ada gambaran bagaimana kamus data terhubung ke diagram aliran data. Dan di sini ada penjelasan mengenai elemen-elemen data. Elemen-elemen data yang terdapat pada kamus data. Kamus data harus dapat mencerminkan keterangan yang jelas tentang data yang akan dicatat. Untuk maksud keperluan ini, maka kamus data harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, di sini ada nama arus data. Mengapa hal ini perlu? Karena kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di DFD. Maka nama dari arus data juga harus dicatat di kamus data. Yang kedua, alias. Alias atau nama lain dari data dapat dituliskan bila nama lain ini ada. Alias ini perlu ditulis karena data yang sama mempunyai nama yang berbeda untuk orang atau departemen satu dengan yang lainnya. Misalnya, bagian pembuatan faktur dan langganan menyebut bukti penjualan sebagai faktur, sedangkan bagian gudangnya menyebutnya sebagai tembusan permintaan persediaan. Baik faktur dan tembusan permintaan persediaan ini mempunyai struktur data yang sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Makanya diperlukan pembuatan alias. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk data. Telah diketahui bahwa arus data dapat mengalir. Yang pertama, dari kesatuan luar ke suatu proses. Yang kedua, hasil suatu proses ke proses yang lain. Yang ketiga, hasil suatu proses yang direkam ke simpanan data. Yang keempat, dari simpanan data dibaca oleh suatu proses. Yang keempat, ada arus data. Arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data akan menuju. Keterangan ini sangat perlu dicatat di kamus data agar mudah mencari arus data di DAD. Penjelasan. Untuk lebih memperjelas lagi tentang makna dari arus data yang dicatat di kamus data. Maka pada bagian ini penjelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan tentang arus data tersebut. Yang keenam ada periode. Periode ini menunjukkan kapan terjadinya arus data ini. Yang ketujuh ada volume. Volume yang perlu dicatat di kamus data adalah tentang volume rata-rata dan volume puncak dari arus data. Dan yang kedelapan ada struktur data. Struktur data menunjukkan arus data yang dicatat di kamus data terdiri dari item-item data apa saja. Baiklah. Nah, di sini kita memasuki contoh kamus data yang telah kami buat. Di sini kami membuat aplikasi pembuatan skincare, penjualan skincare. Nah, di sini kami telah membuat kamus datanya. Namun sebelum kami melakukan proses pembuatan kamus data, kami telah melakukan proses pembuatan DFD. Karena sudah dijelaskan di atas bahwa sebelum kita membuat kamus data diperlukan proses pembuatan DFD terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama di sini ada nama arus datanya itu pendaftaran, aliasnya itu proses 1.0. Proses 1.0 ini maksudnya ia menunjukkan bahwa kamus data dengan nama arus data pendaftaran dibuat berdasarkan DFD level 1 karena proses 1.0 terdapat pada DFD level 1. Bentuknya itu tampilan di layaran mobile atau komputer, data arusnya itu proses 1.0 sampai customer, proses 1.0 sampai admin, penjelasan pendaftaran yang dilakukan oleh customer dan admin, periodenya itu setiap kali terjadi pendaftaran atau harian, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150, struktur data pendaftaran oleh customer dan admin, datanya itu, data ini merupakan database yang dibutuhkan pada proses pendaftaran, yaitu di sini ada customer dan admin. Nah, jadi ada ID customer, nama customer, jenis kelamin customer, alamat customer, nomor HP customer, email customer, dan password. Kalau untuk admin, ID admin, nama admin, jenis kelamin admin, alamat admin, nomor HP admin, email admin, dan password. Selanjutnya, kamus datanya itu dengan nama arus data input data wajah alias proses 2.0 sampai 3.0. Proses 2.0 dan 3.0 itu terdapat pada DFD level 1 sehingga kamus data yang ini kita buat berdasarkan DFD level 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer. Data arusnya itu 2.0 sampai 3.0, input data wajah dan produk, admin.
Penjelasannya itu input data wajah dilakukan oleh customer, di mana customer harus mengisi form, masalah wajah, tipe wajah, dan input foto wajah. Periodenya itu setiap kali terjadi penginputan, volumenya itu volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150. Struktur data, data penginputan data wajah, datanya itu ada pada nama arus input data wajah itu membutuhkan ID screening, ID customer, ID produk, foto wajah, tipe kulit, dan masalah kulit. Baiklah, next, ini ada kamus data dengan nama arus data produk, alias prosesnya 3.0 yang dibuat berdasarkan DFD level 1 juga. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya itu transaksi dan pembayaran, dan admin. Penjelasan pada bagian ini menjelaskan tentang produk apa saja yang sesuai dengan customer dan produk apa saja yang tersedia. Periodenya itu setiap kali keluar masuknya suatu produk. Volumenya itu volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150. Struktur datanya data dari produk yang tersedia dan datanya itu ada nama produk, harga produk, jenis produk, dan stok produk. Karena di sini kita membahas mengenai produk, jadi ini adalah database yang dibutuhkan jika kita ingin membuat tabel produk. Next, di sini ada kamus data dengan nama arus data update data produk. Nah, aliasnya itu terdapat pada proses 3.1, di mana proses 3.1 ini terdapat pada DFD level 2 proses 1, sehingga kami membuat kamus data yang ini terpacu atau berdasarkan DFD level 2 proses 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya itu proses 3.1 dan data produk, penjelasannya itu melakukan update terhadap produk yang diinput, periodenya itu setiap kali keluar masuknya suatu produk, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150, struktur data dari produk yang tersedia, dan datanya itu yang berkaitan dengan update data produk. Yang pertama ada nama produknya, ada harga produk, ada jenis produk, dan yang terakhir adalah stok produk. Next, kamus data selanjutnya yaitu dengan nama arus data delete data produk, alias proses 3.2, di mana proses 3.2 terdapat pada DFD level 2 proses 1, sehingga kami membuat kamus data ini melihat atau berdasarkan DFD level 2 proses 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya itu proses 3.1 sampai proses 3.4, penjelasannya itu melakukan delay terhadap produk yang diinput, periodenya setiap kali keluar masuknya suatu produk, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncak 150, struktur data dari produk yang tersedia, datanya itu ada nama produk, harga produk, jenis produk, stok produk. Next, kamus data selanjutnya yaitu nama arus data cek kelengkapan data produk. Itu aliasnya itu proses 3.3, di mana proses 3.3 itu terdapat pada DFD level 2 proses 1, sehingga kami membuat kamus data ini berdasarkan DFD level 2 proses 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya proses 3.1 sampai proses 3.4, penjelasan melakukan cek kelengkapan data produk yang terhadap produk yang diinput, periode setiap kali keluar masuknya suatu produk, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncak 150, struktur data dari produk yang tersedia, dan data-datanya itu ada nama produk, harga produk, jenis produk, stok produk. Next, kamus data selanjutnya yaitu dengan nama arus data tampilkan data produk. Dengan alias proses 3.4, sehingga proses 3.4 ini berada pada DFD level 2 proses 1, jadi kami membuat kamus data ini berdasarkan DFD level 2 proses 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya itu proses 3.1 sampai proses 3.4. Penjelasan menampilkan data produk yang telah diinput, periode setiap kali keluar masuknya suatu produk, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncak 150, struktur data dari produk yang tersedia, dan datanya itu yang berkaitan dengan tampilkan data produk, yaitu nama produk, harga produk, jenis produk, dan stok produk. Baiklah, kamus data selanjutnya yaitu dengan nama arus data transaksi. Transaksi terdapat pada proses 4.0 alias proses 4.0, di mana proses 4.0 itu terdapat pada DFD level 1. Jadi kami pembuatan kamus data ini berdasarkan DFD level 1.
bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya 3.0 produk dan admin. Penjelasan pada bagian ini akan menampilkan data customer ketika melakukan pembelian produk, periode, setiap kali melakukan transaksi atau harian, volumenya itu volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150, dan struktur datanya itu data transaksi customer terdiri oleh item, dan datanya itu ada ID keranjang, ID screening, dan jumlah barang. Next, di sini ada kamus data dengan nama arus data pemesanan alias proses 4.1, di mana proses 4.1 tersebut terdapat pada DFD level 2 proses 2. Jadi kami membuat ini berdasarkan DFD level 2 proses 2. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya proses 4.1 sampai proses 4.3. Penjelasan pada bagian ini akan mengoutputkan total yang harus dibayar oleh customer, periode setiap kali melakukan transaksi atau harian, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncak 150, struktur data customer ketika melakukan pembelian produk, dan datanya itu ada ID keranjang, ID screening, dan jumlah barang. Next, kamus data selanjutnya yaitu nama arus data pengecekan, alias proses 4.2, di mana 4.2 itu terdapat pada level DFD level 2 proses 2. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya proses 4.1 sampai proses 4.3. Penjelasan pada bagian ini akan mengoutputkan total yang harus dibayar oleh customer, periode setiap kali melakukan transaksi atau harian, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150. Struktur datanya data customer ketika melakukan pembelian produk, dan datanya itu ID keranjang, ID screening, dan jumlah barang. Next, kamus data selanjutnya yaitu dengan nama arus data pembelian alias proses 4.3, di mana proses 4.3 terdapat pada DFD level 2 proses 2. Jadi kami membuat kamus data ini berdasarkan DFD level 2 proses 2. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer. Data arusnya itu proses 4.1 sampai proses 4.3. Penjelasan itu pada bagian ini akan mengoutputkan total yang harus dibayar oleh customer. Periodenya itu setiap kali melakukan transaksi atau harian. Volume rata-rata adalah 100 dan volume puncaknya 150. Struktur data customer ketika melakukan pembelian produk. Dan datanya itu ada ID keranjang, ID screening, dan jumlah barang. Kamus data selanjutnya yaitu kamus data dengan nama arus data pembayaran. Nah, jadi pembayaran ini alias proses 5.0 yang menunjukkan bahwa proses 5.0 ini terdapat pada DFD level 1, sehingga kita membuat kamus data ini berdasarkan DFD level 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya proses 2.0 sampai input data wajah dan admin. Penjelasan pada bagian input data wajah, periode setiap kali melakukan pembayaran atau harian, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncak 150, struktur data customer ketika melakukan pembayaran, datanya itu ID keranjang, tanggal, dan total harga, dan yang terakhir metode pembayaran. Nah, kamus data ini adalah kamus data yang terakhir, yaitu dengan nama arus data membuat laporan penjualan, alias proses 6.0. Proses 6.0 ini terdapat pada DFD level 1, sehingga kita membuat kamus data ini berdasarkan DFD level 1. Bentuknya itu tampilan di layar mobile atau komputer, data arusnya itu manajer dan admin. Penjelasan pada bagian input data wajah, periode setiap kali dilakukan pembuatan laporan, volume rata-rata adalah 100 dan volume puncak 150, struktur data laporan dari sistem informasi penjualan skincare, datanya itu ada periode laporan, tanggal diterima, dan ID admin. Baiklah, sekian dari penjelasan kamus data. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Baik, pengertian dari IRD atau Entity Relationship Diagram itu adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu entitas, atribut, dan hubungan relasi. Nah, di sini
kami membuat IRD dari sebuah penjualan skincare, di mana di sini kami membuat ada 5 entity, yaitu customer, screening, produk, keranjang, dan order. Nah, entity ini merupakan yang gambar yang segi 4 ini, yang saya lingkarin ini. Nah, iya, customer, screening, dan produk, keranjang, dan order. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang customer. Customer itu memiliki atribut-atribut, di mana itu ada ID customer sebagai primary key, atau kunci utamanya, kemudian ada nama customer, ada jenis kelamin customer, ada alamat customer, ada nomor HP customer, email customer, dan password. Kemudian itu ada produk. Nah, di sini ada produk. Nah, produk juga memiliki banyak atribut yang dimana yaitu ada ID produk sebagai primary key, nama produk, jenis produk, harga produk, dan stok produk. Kemudian ada entity dari screening. Nah, entity dari screening ini ada primary key-nya yaitu ID screening, kemudian ada ID customer sebagai foreign key. Foreign key itu merupakan kunci tamu. Nah, kunci tamu dari sebuah tabel entity customer ini. Nah, kemudian ada ID produk sebagai foreign key juga, dan kemudian ada foto wajah, tipe kulit, masalah kulit. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada entity dari keranjang. Nah, entity dari keranjang ini memiliki primary key, yaitu ID keranjang, ID screening. Nah, ini ada ID screening, berarti ini merupakan foreign key dari entity screening ini. Dan kemudian ada atribut jumlah barang. Kemudian ada order. Nah, di order ini ada foreign key, yaitu ID keranjang, tanggal, total harga, dan metode pembayaran. Nah, untuk hubungan antar relasinya itu ada antara customer ke screening, ke produk, dan lain-lain, itu merupakan customer mempunyai relasi dengan screening, yaitu customer melakukan screening. Kemudian sudah melakukan screening, akan memilih suatu produk. Nah, maka hubungan antar relasinya itu adalah memilih ini. Nah, kemudian dari screening memiliki hubungan relasi juga, yaitu melakukan pembelian dan akan masuk ke entity keranjang. Nah, itu hubungan relasinya itu adalah melakukan. Kemudian dari keranjang ke order ini juga memiliki hubungan entity, yaitu melakukan. Nah, jadi setelah melakukan pemasukan ke keranjang, maka akan melakukan pembelian dengan mencari metode pembayaran dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Nah, untuk normalisasi data ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih normalisasi data itu. Nah, normalisasi data itu merupakan suatu teknik yang menstrukturkan atau memecah mendekomposisi data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Permasalahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan atau anomalies yang terjadi akibat adanya kerangkapan data dalam relasi dan inefisiensi pengolahan. Nah, dalam uraian tersebut, normalisasi basis data, kita akan banyak menggunakan istilah-istilah baru seperti atribut, key, domain, dan ketergantungan fungsional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dalam normalisasi. Nah, untuk bentuk-bentuk dalam normalisasi ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, bentuk tidak normal atau unnormalization form. Yang kedua itu adalah bentuk normal pertama atau 1NF. Yang kedua itu adalah bentuk normal kedua atau 2NF. Yang keempat itu adalah bentuk normal ketiga atau 3NF. Dan yang terakhir itu adalah bentuk normal boys code atau BCNF. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi dari suatu aplikasi penjualan skincare yang telah kami buat. Nah, untuk tabel screening. Nah, ini ada tabel abnormal, di mana tahapan yang pertama, yaitu tahapan yang pertama di sini ada tabel screening abnormal. Nah, di sini ada ID screening, ID customer, jenis kelamin customer, alamat customer, nomor HP customer, email, password, ID produk, nama produk, harga, produk wajah, tipe kulit, dan masalah wajah. Nah, untuk normalisasinya, ini untuk abnormal, itu jika suatu customer melakukan banyaknya pembelian produk, maka akan hanya ditulis satu nama customer saja.
Nah, seperti ini kan ID screen-nya 1001. Untuk ID customer-nya itu adalah C01, dan nama customer-nya ini Dini Eka. Sedangkan ketika dia melakukan pembelian produk, maka produknya akan ada dua, yaitu 113 dan 114, yaitu membeli COS RX dan skins 1004. Nah, ketika di tabel screening untuk 1NF, maka tabel customer tersebut akan digabung menjadi satu-satu. Maksudnya itu tanpa digabung. Misalnya ada customer yang melakukan pembelian skincare. Nah, kemudian si Dini Eka ini melakukan pembelian lagi, maka ditulis 2 kali, bukan hanya sekali. Sedangkan kalau di anormal ini hanya ditulis sekali. Nah, untuk tabel screening ini sama saja seperti anormal, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nama customer-nya akan ditulis ulang ketika dia melakukan pembelian. Nah, selanjutnya untuk tabel screening 2NF atau tabel bentuk kedua, tahapan selanjutnya. Nah, di sini untuk tabel screening 2NF ini merupakan setiap ada foreign key, maka akan dipecah menjadi sebuah tabel. Nah, untuk ini di sini kan ada ID screening. Nah, di sini ada juga ID customer. Nah, untuk ID customer-nya ini dipisah atau dibuat sebuah tabel baru menjadi itu tabel customer, di mana isinya itu ada ID customer, nama customer, jenis kelamin customer, alamat customer, nomor HP customer, email, dan password. Begitu juga dengan ID produk. Nah, ID produk ini juga dipecah menjadi sebuah tabel produk, di mana ada ID produk, nama produk, dan harga. Nah, baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan database MySQL. Pertama, mengenai MySQL. MySQL merupakan aplikasi berbasis database management system atau DBMS yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat yang menggunakan suatu bahasa perintah SQL. MySQL pertama kali dirilis oleh seorang programmer database yang bernama Michael Williams. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki MySQL, di antaranya sebagai relation database management system. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte saja. Selanjutnya, MySQL didukung oleh Drive ODBC, artinya MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja, termasuk berupa visual seperti Visual Basic dan Delphi. Selanjutnya, MySQL merupakan database server multi-user. Yang kedua, mengenai Structured Query Language atau SQL. SQL merupakan bahasa basis data yang terdiri atas sejumlah perintah yang diformulasikan dan dapat diberikan oleh user dan dikendalikan atau diproses oleh DBMS untuk melakukan sesuatu aksi tertentu. Terdapat 2 perintah bahasa basis data yang digunakan di antaranya DDL atau Data Definition Language, yaitu sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Perintah yang dimiliki DDL sebagai berikut. Pertama, create, yaitu digunakan untuk membuat database dan table. Kedua, ada drop, digunakan untuk menghapus database dan table. Tiga, ada alter, digunakan untuk melakukan perubahan struktur table yang telah dibuat, baik menambah field, add, mengganti nama field, change, dan menghapus field, drop. Dalam mendefinisikan data pada sebuah table dibutuhkan sebuah tipe data yang nantinya membantu dalam pembuatan sebuah table. Terdapat beberapa tipe data yang digunakan, di antaranya tipe data numerik, tipe data huruf atau string, tipe data date atau tanggal, tipe data enum, dan set. Pada modul ini, tipe data yang digunakan adalah tipe string, yaitu char dan varchar. Perbedaan kedua tipe data tersebut terletak pada ukuran penyimpanan datanya. Kedua, ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu metode query yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu database. Perintah yang dimiliki oleh DML untuk melakukan manipulasi database yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Pertama, insert digunakan untuk memasukkan data. Dua, update untuk pengubahan data. Tiga, delete untuk
menghapus data. Ketiga, menjalankan MySQL. Untuk aplikasi yang digunakan mengakses server MySQL berasal dari aplikasi SAMPP, yaitu SAMPP adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP MyAdmin, dan lain sebagainya. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan instalasi sehingga tidak perlu menginstal aplikasi tersebut satu persatu. Inilah tampilan aplikasi SAMPP. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Sebelum melakukan di PHP MyAdmin, kita harus mengaktifkan MySQL. Start. Selanjutnya, berikut cara menjalankan MySQL dengan aplikasi SAMPP. Buka aplikasi SAMPP, aktifkan MySQL, lalu ketik start. Setelah MySQL aktif, lalu ketik shell. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, untuk mengaktifkan MySQL, ketikkan MySQL strip view root. 4 cara membuat database menggunakan aplikasi SAMPP. Pertama, membuat database. Create database, nama database. Seperti ini. Misalnya, create database APSI. Selanjutnya, untuk memudahkan database yang telah dibuat, bisa diketikkan use database. 5 cara membuat tabel dalam database. Pertama, pastikan database yang akan digunakan sudah digunakan. Membuat tabel dengan perintah create table, nama tabel, kurung, kolom, tipe data, dan panjangnya. Selanjutnya, untuk melihat struktur tabel dengan perintah describe, nama tabel. Selanjutnya, atau bisa juga dengan DESC, nama tabel. Keempat, mengubah struktur tabel. Terdapat beberapa perintah dalam pengubahan struktur tabel. Perintah yang digunakan. Pertama, menambah kolom pada tabel, yaitu alter table, nama tabel, add kolom baru, ke int after kolom lama. Mengubah nama kolom, alter table, nama tabel, change kolom lama, kolom baru, tipe panjang. Menghapus atau menghilangkan struktur table. Selanjutnya DML, data manipulation language. Pengertiannya, DML kumpulan perintah query yang menggunakan memanipulasi data dalam tabel, seperti menambah, merubah, dan menghapus. Langsung kepada proyek kita, yaitu berikut ialah struktur database sistem informasi penjualan skincare. Tabel-tabel yang terdapat pada database skincare ialah tabel customer, tabel keranjang, tabel produk, tabel screening, dan tabel transaksi keranjang. Di bawah ini merupakan gambar dari tabel-tabel yang terdapat pada database skincare. Kita lihat ada customer, keranjang, pemesanan, selanjutnya ini ialah struktur dari tabel customer. Ada ID customer, itu dia primary key-nya, itu nama customer, jenis kelamin customer, alamat customer, nomor HP customer, email customer, dan password. Selanjutnya ada struktur dari tabel keranjang, yaitu ID keranjang sebagai primary key, ID screening, itu foreign key, dan jumlah barang. Selanjutnya struktur tabel produk, yaitu yang pertama ID produk itu sebagai primary key, kedua ada nama produk, jenis produk, harga produk, dan stok produk. Selanjutnya struktur dari tabel screening, yaitu pertama ID screening sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, ada foto wajah, tipe kulit, masalah kulit, dan produk. Selanjutnya tabel transaksi keranjang, yaitu ID keranjang, tanggal, total harga, dan metode pembayaran. Berikut adalah desainer dari database skincare, yaitu tabel customer terhubung dengan tabel screening, tabel produk terhubung dengan tabel screening, tabel keranjang terhubung dengan tabel screening, tabel pemesanan terhubung ke tabel keranjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika banyak terjadi kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.